Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli sudurana wa tazawwas an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa ba'd. Khonofidil Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk kembali bertalaqul ilmi. Salah satu cara kita untuk memahami apa yang Allah sukai untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan untuk memahami apa yang Allah benci untuk kita lakukan di kehidupan ini, sehingga bisa kita singkiri, bisa kita jauh, dan bisa kita tinggalkan, sehingga makin hari menjadikan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini makin terang, makin jelas harapannya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibarat seseorang yang mengendarai sebuah kendaraan mobil, maka dibutuhkan tujuan yang jelas, arah yang jelas, dan tahu cara untuk menuju tujuan. Kita pun dibutuhkan sebuah kewaspadaan, jangan sampai salah jalur, jangan sampai ngantuk sehingga bisa kebrusuk. Itu pun masih ada insiden, di antaranya macet, ada yang mogok. Begitu pula perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri kita dan amal-amal kita yang menjadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berjelas tujuan, bukan berarti itu sudah lebih dari cukup untuk bisa sampai di sana. Yang keduanya, kita mesti berjelas arah, sudah benar atau belum. Maka Rasulullah membagi manusia itu, yang pertama adalah orang yang berilmu dan orang yang berharta.
sehingga dia gunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Ilmunya inilah yang akan mengantarkan kepada arah yang benar. Ilmunya ini yang akan memandu alasan apa dia harus berharta dan kemana harta ini akan terbelanjakan. Maka kalau kita belum berilmu, jangan coba-coba untuk berharta dan menggunakan harta itu kecuali khawatirnya akan salah menggunakan. Ketika akan mengambil motor yang baru, perjelas arahnya mau dibawa kemana. Kemudian kok tumbas motor anyar. Lah tonggo-tonggo duduki anyar. Mosok aku ketinggalan. Yo sorry. Kalau alasannya ini dan arahnya ini tunda dulu. Kita tidak tahu arahnya, karena nanti malah salah arah beli motor. Nggak berapa-lama beli mobil. Kenapa beli mobil? Kakak saya beli, adiknya beli. Masa karyawan-karyawan yang di bawah saya aja beli lah? Levelnya di bawah saya sudah beli. Kalau saya nggak ikut-ikutan beli, kemana akan saya taruh wajah saya? Kalau itu alasannya, udah dulu. Mas Nabi kok mau nikah? Habis gimana lagi, teman sana kan sudah nikah semua. Kalau itu alasannya, tunda dulu lah. Ini arahnya belum benar. Arahnya belum benar. Mari kita arahkan yang benar. Sekalipun belum benar betul, tapi berusaha mendekati kepada arah yang benar. Namanya dengan beli motor baru. Ini untuk kejar komat. Komat dikejar. Ya biasanya berangkat ke masjid pas komat. Kalau jalan telat, maka dikejar pakai vario baru. Lu kan dikejar lari kan bisa, lari kan nggak boleh, nanti terengah. Tapi kalau pakai motor kan digas, yang terengah motornya, yang sholat kan enggak. Alasan. Tapi agak mending lah daripada yang pertama tadi. Akan lebih baik ketika alasannya ya ini untuk mengantar saya ke masjid, bisa lebih awal, bisa bawa keluarga ikut taklim, bisa silaturahim. Kalau Sabtu biasanya saya bawa untuk ke bapak ibu, itu waktu saya untuk bisa birrul walidain. Alasannya itu menjadi arah menuju ibadah. Beli. Kenapa harus beli mobil? Karena saya bisa membawa keluarga besar saya ikut ngaji, biar mereka juga ikut faham. Karena Allah mengatakan harus dijaga keluarganya dari api neraka, saya bawa semua. Nah, nggak pakai mobil nggak kuat. Mana kulimo? Belum bapak, ibu, belum mertua, wali, padu, semuanya pengen ikut. Akhirnya ya saya harus pakai ini. Di samping itu, kadang itu saya pengen ngajak teman-teman. Ya, pas keluarga nggak bisa diajak teman-teman, saya bisa ajak ngaji. Kadang-kadang ada tetangga yang sakit butuh ke rumah sakit. Kalau cuma naik motor kan kasihan, bisa pakai mobil saya. Bisa lebih membuat apa yang membantu untuk cepat sembuh. Subhanallah. Beli. Ilmunya ternyata bisa membawa arah untuk ibadah. Sebagaimana ditanya kok nikah, masalahnya orang yang bujangan itu kasihan, ibadahnya nggak bisa maksimal. Rasulullah mengatakan separuh agama, saya ingin buktikan itu betul sesuai dengan janji Allah dan janji Rasulnya. Ini ngerti arahnya, maka ibadahnya menjadi lebih. Ibadahnya menjadi lebih. Kenapa harus beli rumah? Lalu aku rumah orang keren,
rumah sendiri lah. Wah, rasanya puas. Ngecek kontrakan itu jawabannya lesu. Kemarin ada yang cerita itu rumah sendiri kontrakan, jawabannya lesu. Gimana caranya biar beli rumah, biar bisa beli rumah itu Ustaz. Memang kontraknya berapa per setahun? 3 juta. Rumahnya tipe apa? 36. Itu nek beli berapa? Sekitar mungkin 200. Dan 200 juta ini dibagi 3. Betulnya biro sekitar 70-an. Apa udah itu tahun. Terus apa masalahnya dengan kontrakan? Gak ada masalah selama bisa bayar. Yang masalah itu ketika kamu itu kontrakan, ngoyo, kemudian mengurangi jatah ibadahmu semakin habis. Bahwa kemudian kita itu masih nyaman beribadah, dan kemudian hari Allah memampukan kita untuk beli rumah, silakan. Tapi tidak kemudian mengorbankan begitu saja waktu-waktu yang sangat berharga. Sebentar, sekali lagi, kehidupan ini betul-betul sebentar. Yang sering kita ulang hanya 1,5 jam. Menurut hitungan akhirat, 90 menit akhirat itu dibawa ke dunia itu jatuhnya 62,5 tahun. Akankah waktu yang betul-betul istimewa, nilainya berharga sekali itu hanya terbuang begitu saja tanpa sebuah sebentar? Makanya kita bisa lebih sabar sebentar, sehingga kita bisa lebih sungguh-sungguh sebentar, sehingga kita bisa mengistimewakan waktu-waktu itu. Yang kedua, orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Kayaknya banyak, tapi masih penting. Ilmunya akan mengantarkan bisa sampai kepada mereka yang berharta. Karena dengan ilmunya memandu untuk mengatakan di dalam azannya, ya Allah, sekiranya Engkau berikan aku harta sebagaimana orang pertama, maka akan gunakan hartaku itu sama persis dengan orang pertama. Maka Allah katakan kepadanya, huma fil ajri sawa. 2 orang ini pahalanya sama. Ya, mana mau lihat terus baik. Iya, kalau kita bisa. Faktanya kalau kita ini tidak punya ilmu, nggak bisa loh punya cita-cita kayak begitu. Seringnya bilang dan memang dicegah oleh saudara, jangan sampai punya niat yang macam-macam. Maka sahabat Umar bin Khattab itu pernah, sekalipun itu sebatas cita-cita, bercita-cita, saya ingin punya rumah yang seisi rumah itu isinya tepung, terus kelompok akan saya sedekahkan. Sekalipun itu baru cita-cita. Sampai hari ini belum tentu ada yang punya cita-cita seperti itu. Mulanya terkabul betul, seluruh isi rumahnya itu tepung, gudang tepung. Ya belum tentu dia bisa mensedekahkan. Mulanya tepung ini lumayan ya. Nanti sedekahkan dia hemat-hemat. Itu belum puas. Ada nggak yang cita-cita lebih besar? Saya pengen punya rumah, sepenuh rumah itu isinya villa. Terus buat apa? Saya akan sedekahkan. Baru cita-cita gratis. Ada nggak yang lebih baik? Saya pengen punya rumah, sepenuh rumah isinya dinar, emas, dan kemudian saya akan sedekahkan. Itu belum sampai mungkin sepanjang usianya itu sampai kepada cita-cita tadi. Tapi Allah katakan huma fil ajri sawa. Yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu tapi punya harta. Orang ini lebih mayoritas lagi, sehingga digunakan hartanya tanpa dipandu ilmu, hasilnya adalah sia-sia.
Beli rumah yang megah, nggak cukup satu, beli lagi villa, mobil nggak cukup satu, parkiran, penuhi semuanya. Oh, macam-macam dia beli ini dan sebagainya. Kenapa kok dibeli semua? Aku jengkel, sudah terlalu lama saya menderita. Maka saya katakan selamat tinggal keprihatinan. Dia ingin menikmati itu, karena dulu masa kecilnya sudah prihatin. Makanya kalau hari ini saya akan tebus setiap restoran di kota ini akan saya kunjungi untuk mengobati dendam gambar saya. Memang puas dengan itu. Sia-sia hartanya ini. Yang paling celaka yang keempat, ilmu nggak punya, harta nggak punya. Ini orang paling celaka. Dan rata-rata memang begitu, tidak punya harta itu dan itu rati ilmu. Celakanya itu begitu. Sehingga ada fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu mengantar kepada kekufuran. Tapi sebelum masuk ke kekufuran, masuk ke futur dulu. Kefakiran itu kadang mengantar kepada futur. Berhenti setelah sebelumnya semangat. Ia punya cita-cita, ya Allah, jika Engkau berikan harta, aku akan lakukan sama persis dengan orang ketiga. Maka Allah katakan kepadanya, bunga filis bisalah. Dua orang ini dosanya sama. Lu kan baru sebatas niat. Niat mestinya kan tidak dihitung dosa sampai dia lakukan. Ya kalau niatnya itu hanya sesaat itu saja, tapi niatnya dirawat. Biaya soal, akhirnya jadi cita-cita. Kalau hubungi kita orang nyolong, orasi itu nggak ditulis. Tapi dia punya cita-cita dan ambisi bagaimana menjadi pencuri yang sangat handal, sehingga dia khusus sana, privat sana, menjadi seorang yang master di dalam mencuri. Belum sampai kepada tingkatan mencuri, dia sudah dimasukkan dalam kelompok mencuri. Man talaba syahadata bisidqin ballagha Allah manazil as-syuhada wa inna ala firasi. Siapa yang betul-betul minta dimatikan dalam kondisi syahid, Allah akan sampaikan tingkatan para syuhada sekalipun kenyataannya dia meninggal di atas kasur. Tidak ada setetes pun luka, tidak ada setetes pun darah dan sesenti pun luka. Siapa yang sungguh-sungguh minta keimanan, Allah akan sampaikan tingkatan orang-orang beriman sekalipun belum sampai ke situ. Siapa yang sungguh-sungguh minta jannah, Allah akan berikan jannah sekalipun belum masuk kriteria amalnya ini mengantarkan kepada jannah. Siapa yang sungguh-sungguh minta jadi artis, Allah akan sampaikan derajat artis sekalipun belum sempat nongol di TV. Siapa yang sungguh-sungguh minta jadi penjahat, Allah akan sampaikan derajat para penjahat sekalipun belum pernah merasakan kejahatan. Hati-hati bahwa hati ternyata juga dinilai bisa mengantar kepada sesuatu yang besar. Dan ternyata di dalam hati ini banyak berkerumun penyakit-penyakit yang menjadikan perjalanan seseorang menuju Allah itu terganggu, terhambat, tersumbat. Di antaranya beberapa waktu yang lalu pernah kita singgung awali, yaitu nikah. Orangnya munafik. Nifak ini menghadang, menghalang jalan menuju Allah SWT. Satu penyakit yang diminati oleh syaitan untuk disusupkan di hati orang beriman, karena kenyataannya bisa merusak amal-amal yang sudah ditanam sekian lama. Ciri-ciri orang munafik agar kita bisa mengenali ramu-ramunya, agar bisa kita jauhi, kita hindari dan kita singkiri. Kemarin sudah kita
itu orangnya sholat, tapi berdirinya sholat itu dalam kondisi malas, sehingga ia hanya berpura-pura agar dikatakan seperti orang-orang beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dalam kepura-puraan. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri di dalam sholat dia malas. Bagaimana mungkin seseorang itu di dalam sholat akan bertemu Allah, akan mengutarakan hajat-hajat dan masalahnya, akan menyampaikan doa-doanya aja malas? Bagaimana sampai meyakini? Bagaimana sampai menikmati? Berat. Maka harus dilawan. Ketika hadir kemalasan itu, untuk dilawan. Hadirkan suasana istimewa waktu-waktu menyambut pertemuan dengan Allah SWT di dalam sholat. Tegakkan setegak-tegak. Faham kan kita maksudnya tegak? Menghidupkan betul waktu sholat itu. Jangan kalah dengan mereka yang menghidupkan maksiat. Betul-betul semangat, betul-betul ramai. Semangatnya ada. Sementara ketika kita sholat kadang kehilangan ini, karena kita dilupakan. Tidak ingin meniatkan lupa, tapi sengaja dilupakan dengan banyaknya gangguan yang membuat kita ini kehilangan konsentrasi dan keseriusan di dalam sholat-sholat kita. Dan tidak lain itu adalah setan yang sudah meniatkan sedari awal menjadi musuh kita. Kemudian ciri yang selanjutnya, yura'unan nasa bi'amali. Suka dilihat kalau beramal. Senang kalau pas sholat itu banyak yang menyaksikan, kalau baca Quran banyak yang mendengarkan, kalau beramal soleh banyak yang meliput. Ini paling susah ini dilakukan. Karena kadang sebuah amal yang ditanam dalam-dalam sekian waktu itu bisa terbongkar. Mungkin jemaah sekalian bisa bayangkan dalam satu kisah kecil. Ada seorang bapak A punya tanah diwakafkan, sehingga ia menjadi muwakif. Kemudian dia ajak teman-temannya, yuk ini tanah kita dirikan masjid. Semua senang karena ini ibadah. Musyawarah akhirnya terpilihlah, karena yang mewakafkan adalah A, maka A dipilih sebagai ketua panitia. Sepakat akan mendirikan masjid di atas tanah wakafnya dan didukung oleh semua. Tapi karena memang tahap-tahap awal, nyari dana juga tidak mudah. Di saat sulit-sulitnya ini, tiba-tiba si A ini menerima sebuah amplop. Begitu dibuka, isinya 10 juta. Tidak ada inisial nama, yang tertulis hanya hamba Allah. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk memulai membangun masjid. Kalau masih membutuhkan pasir dan semen, jangan sungkan-sungkan untuk mengumpul. Senang bangun masjid. Dan betul semen, air, pasir selalu dicek di material, namanya adalah hamba Allah. Hamba Allah, tidak mengaku. Rahasia ini masih kepegang, tidak bisa bocor. Tapi si A ini curiga, ini tulisannya mirip teman nih, yang memang juga ikut rapat di situ. Tapi kenapa harus menang-menang pakai hamba Allah? Maka ketika
berduaan dicek. Hamba Allah itu situ kan aku ya hamba Allah itu ya banyak jenengan ya hamba Allah, saya juga hamba Allah, semua ya hamba Allah. Aku ayo tulisanmu gaya aku terus aku ayo tulisan bisa sama ayo sampai 10 juta itu betul. Memang yang kaya itu di sini itu sedikit, banyak orang kaya. Berarti dari sini dia tahu orang ini ingin menyembunyikan amal, maka dia tutup, nggak akan ngorek-ngorek lagi. Kalau ada orang mau menyembunyikan amal, nggak usah dikorek-korek sampai jauh, nanti malah jajal itu aku mau tak cek dulu. Deteksi, aku mau jadi detektif. Buat apa? Betul, masjid sampai berdiri, berdiam, jasanya besar, diisi jamaah kegiatan makmur, dan si A jadi ketua takmir. Sementara hamba Allah yang misterius, ahli sedekah ini sama sekali tidak menjadi pengurus, dan dia memilih memang tidak jadi pengurus, berusaha menolak. Tambah tahu si A meninggal. Dipilihlah ketua yang baru menurut rapat masjid dari jamaah yang ada di situ, memutuskan putranya si A untuk menggantikan karena memang kemampuannya memenuhi syarat. 2 minggu setelahnya anaknya si A ini memimpin masjid sebagai takmir, membuat program baru yang membutuhkan dana. Namanya anak muda kan gaya-gayanya tetap gaya-gaya muda. Niatnya baik tapi kadang caranya, unggah-ungguhnya dan cara muamalahnya mungkin belum matang. Dikatakanlah si hamba Allah tadi inginnya menawarkan sesuatu dalam program kesalehan, tapi terbaca dan terkesankan sebagai memaksa. Jadi adu mulut rame sampai kepada sesuatu yang menyakiti sekali si hamba Allah. Apa keluarnya kalimatnya? Tak berarti minggu yang kependus. Di bahasa saya ngarang. Tapi kan kisahnya kan mirip-mirip kayak begitu alurnya. Nggak usah macam-macam. Apa kamu nggak ingat dulu? Kamu nggak tahu waktu itu masjid ini dibangun atas jasa siapa? Kalau tidak ada 10 juta orang yang bantu pertama kali, nggak akan bisa dimulai. Kalau nggak ada yang sedekah pasir, nggak ada yang sedekah semen, nggak akan jadi sama seperti ini. Mulai dia membacakan amal-amalnya. Pada saat ini setan merasa menang atas kesabarannya menanti. Siapa memang dikira yang sabar kita aja. Yang dikira ngaji kita saja, yang dikira belajar kita saja. Mereka belajar, mereka juga mendapatkan pelatihan, mereka juga seminar, mereka juga mengadakan workshop, menghadirkan motivator, terutama maestro motivator dan master, best motivator mereka. Iblis sudah sangat-sangat berpengalaman ribuan tahun, dan daftar yang terjatuhkan, terkanvaskan kaku kelas petinju naik ring 1 miliar kali betul, sudah mengkaku sekian. Dia sabar, kemarin terjatuh. Memang membuat ketua takmir muda ini kelakep, nggak bisa komentar apa. Wes, apa? Betul saya itu populasi besar, tapi amalnya tidak dulu. Berarti dan hati kita ini berbuat terusik dengan apa yang sudah kita buat.
kita sudah berusaha sembunyi-sembunyi mangkat haji orang ngabar-ngabar, bahkan tidak siap dengan diungkap serasa pamit-pamitan. Ini amalan yang dirahasiakan. Nah, alasannya yang bulus, pokoknya alasannya ini gitu luar kota, tapi 40 harian. Tapi balik-balik kok dulu dengan haji ya. Yura sahabat si bundul ke yura haji kan yura mesti nyatanya si menang totohan ya bundul. Sabar gak langsung dikorek, tapi mungkin 10-15 tahun kemudian ada yang meremehkan dia. Karena jenengan ini setelah orang mangkat haji mati kalau dia putih ngomong si jatuh si kena ruang sama si mampunkah apa ya mengerti Masjidil Haram itu ada lagi bingung juga jangan kita ada minta dan apa Masjid Indonesia ada minta memang yang disuruh hati itu biar mulai terluka, tersulut, terusik, kemudian mulai begini terluka halusnya alangkah. Dan yang terjadi ketika hati terusik mulai orang itu paling mudah mengingat kesalahan orang lain. Orang saya bilang itu kayaknya terus kesalahan orang lain. Aku tanya kesalahan orang pada siapa? Nggak perlu kayak begitu, otomatis itu yang nyimpenkan setan. Bahkan kalau kita boleh-boleh itu data, bisnya itu dihadirkan dulu, tak tujuh no. Lalu kuetok lah. Yang kita ingat lagi, itu adalah kebaikan kita. Orang saya diri dan jaringan. Sehingga waktunya itu ramai, itu langsung disajikan kata-kata itu. Ngerti kurang, sing bantu bikin sapa, rumah samu sing biayai kuliah sapa, sing ngekokin motor sapa, sing ngirim SPP 3 bulan sapa, sing waktu kowe loro di rumah sakit sing nebus sapa. Itu kabeh. Tritik. Saomong kene omah kene kabeh. Dibayarne 4.555.000 wis kurang 500. Sisanya tak bayar parkir itu tak bayar. Mana katanya? Bisa kayak gitu ya? Memang didesain begitu. Mudah ingat, yang sering kita lupakan adalah kebaikan orang. Yang sering kita lupakan adalah kesalahan kita. Sering lari dengan orang lain. Ini berperasaan itu selalu. Untuk orang rasanya begini buat mati. Jadi ternyata ini menjadi target, baik itu sum'ah ataupun riya ataupun ujub, ketiga-tiganya adalah cara yang digunakan oleh syaitan untuk bisa memporak-porandakan amalan orang-orang. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar, ujub itu ingin membanggakan diri. Padahal Allah pantang kebaikan yang dilakukan manusia untuk arah ibadah ini adalah pesanan Allah. Allah pantang kalau pesanan ibadah ini dicicipi oleh manusia atau makhluk lain. Ibadah itu pesanan Allah, maka tidak ada hak sedikit pun manusia mencicipi. Makhluk yang lainnya ikut mencicipi. Loh, rasa mau sholat, rasa mau baca Quran, rasa mau zikirku, rasakan sedekahku. Itu bukan hak manusia untuk mencicipi, itu haknya Allah. Dan Allah pantang ibadah yang diperuntukkan bagi yang selain Allah atau dicampur untuk Allah juga untuk selain Allah. Kemudian ciri daripada orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila.
sedikit. Kalau arah tujuannya itu untuk ibadah, mestinya hatinya itu digembirakan untuk mengingat yang diibadahi, dan ada kerinduan dan kecanduan untuk selalu kembali kepada yang diibadahi. Tapi gara-gara virus ini merusak hati, menjadikan hatinya itu menjadi jenuh, bosan ketika harus mengingat Allah terus-terusan. Maka diajak ngaji malas, diajak baca Quran kiyo ngantukan, diajak zikir wiyomo, diajak kepada amal-amal soleh yang akan mengembalikan ikatannya kepada Allah. Beratnya luar biasa. Kalaulah bukan karena dia di komunitas orang-orang beriman, niscaya akan ditolak mentah-mentah. Tapi kalau orang pantas, kalau dia itu menjadi orang yang sangat berbeda dari orang-orang sekitar. Nifaq bahayanya itu sampai segitu yang di luar yang kita sadari. Kalau tidak kita hindari, kita tabrak, bisa jadi kita jungkir balik dan musibah yang menimpa kita besar, sangat-sangat besar. Alangkah bahagianya orang yang bisa memimpin yang itu dijadikan untuk selalu mengingat Allah amal-amal tadi, menjadikan dia bergembira dengan amal-amal mengingat Allahnya, menjadikan dia itu selalu dalam kerinduan dan kecanduan mengingat Allah SWT. Kalau itu dipupuk terus, seseorang yang sangat terbiasa dengan melupakan Allah, maka akan menjadi orang yang paling takut ketemu Allah, paling takut ketemu Allah. Semakin mendekati Allah, semakin takut. Bukan takut kemudian untuk segera beribadah, takut akan disiksa, tapi dia tidak mengikuti dengan sadar taubat dan yang ke-8, ciri daripada orang-orang munafik, la yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka ini tidak memberikan infak kecuali dengan terpaksa, berat hati. Kalau nggak kepeksa, kalau nggak didesak, kalau nggak dipepet, kalau nggak dijebak, dia sulit untuk mengeluarkan. Karena dia tidak punya orientasi yang akan mengantarkan kepada tujuan itu dengan benar, sehingga merasa tujuan yang sesungguhnya adalah tujuan dunia ini. Sehingga ketika sesuatu itu ditaruh di jalan Allah, merasakan itu adalah kehilangan demi kehilangan. Tidak menjadikan dan merasakan itu sebagai sebuah tabungan, tidak merasakan dan menjadikan itu sebuah investasi yang menguntungkan, tapi sesuatu yang dianggap adalah kehilangan, kehabisan, sehingga terasa berat. Konflik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita tidak mulai melatih hal-hal yang seperti di atas ini, meresapnya kepada kita melalui hati dan merembes, kemudian mempengaruhi lisan dan aktivitas fisik kita ini tanpa sadar, maka harus kita latih, karena saking sekali lagi kita mengingat waktu ini 90 menit kelas 90 menit dulu ya kan hanya satu kali 90 menit ini kalau kelasnya ibu-ibu ya belanja di supermarket burung lampung sekedar cuci makan nek itu tidak cukup. Kalau kita tidak betul-betul
jelas tujuan ini sejelas-jelasnya. Mudah sekali kita ini nanti tergoda untuk mencari tujuan yang lain. Kalau semua itu tidak kita arahkan ke sana, peluang untuk salah arahnya besar. Yang kita cari arah-arah yang lain, sehingga kalau seseorang itu di hatinya mengidolakan yang lain, padahal almarhum ma'aman ahabbahu, seseorang nanti akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia ibadah, tapi yang dicintai di hatinya adalah ahli maksiat. Itu yang disampaikan di sini. Kadang nggak sadar, karena terkagum-kagum dengan pemain bola. Dia terbawa, anaknya dikasih nama Muhammad Zidane. Pemain bola Muslim, jujur Muslim apa pemain bolanya Indonesia. Apalagi kok namanya Ahmad Ronaldo. Mesti diikuti Ahmad ya Ronaldo. Jadi, kok sepertinya kita ini kehabisan stok nama yang bagus. 25 nama Rasul yang tersebut di dalam Al-Quran, 250.000 nama Nabi yang tidak tersebut di Al-Quran, 30.000 sahabat, nama-nama sahabat, masih ada nama-nama tabi'in, masih ada nama-nama tabi'ut tabi'in. Kurangannya apa? Belum nama-nama para imam, belum nama-nama orang soleh sebelum kita. Kurangnya apa? Kok jatuh pilihannya kepada Ronaldo? Jauh, yang sudah ada nama itu ganti mawon aktor ya. Ahmad Raihan, Ahmad yang lain yang jelas-jelas itu ada arahnya itu menuju ke sana. Bahwa kemudian hari itu jatuh jadi pintar main bola atau jadi baru, ini pintar. Apa yang didik ini? Ini menjadi wong soleh, ahli masjid, ahli ngaji, ahli ibadah. Anak ibu yuk tenang nih. Lalu jenenge Ronaldo kok dadi wong liya atau? Lalu jenenge awal ki Ahmad. Ahmad itu gak karepe jenenge tenang iki kok Pak. Tapi kan karepe pikiran Ronaldo itu. Coba pandang. Arah yang harus diperjelas. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari penyakit tingkat, keselamatan, untuk bisa mengawal arah kita itu pada tujuan yang benar dan bisa mengenali cara yang menyampaikan pada tujuan ini dengan pertolongan Allah SWT. Informasi sampai apa jenengan pada Rabu yang lalu kumpul 1.950.000. Mudah-mudahan menjadi sedekah yang menjadi sebab keberkahan bagi keluarga jenengan, keberkahan bagi harta jenengan, dipahalai apa yang bisa lakukan, diberkahi harta yang disisakan dan bisa membersihkan dosa-dosa dan masalah-masalah. Barakallahu فيما أعطيتم وبارك الله فيما أعطيتم وجعلنا لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.